Jumpa lagi Sobat Lilia Channel, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Keberadaan bunga biasanya bisa untuk memperindah halaman rumah, karena kecantikan serta warnanya yang indah. Namun menurut mitos, ada beberapa bunga yang justru dianggap bisa mengundang makhluk halus. Dan ada juga bunga yang dipercaya bisa mendatangkan jodoh dan cinta sejati. Berikut ini telah kita rangkum mitos tersebar seputar bunga. Tapi sebelum lanjut, bantu dukung channel Lilia Channel dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Yang pertama, bunga sakura. Banyak orang beranggapan bunga sakura hanya ada di Jepang. Tapi ternyata itu salah ya, itu hanya sebuah mitos. Walaupun terkenal dengan nama dalam bahasa Jepangnya, kamu juga bisa menemukan sakura selain di Jepang. Bunga musim semi yang juga disebut cherry blossom ini nyatanya bisa ditemukan di banyak negara, terutama negara-negara di iklim dingin dan sedang. Artinya, kalau kamu ingin memamerkan foto-foto dengan latar bunga sakura di Instagram kamu, gak selalu harus dengan liburan ke Jepang. Selain Jepang, bunga sakura ada juga di negara Taiwan, Thailand, Korea Selatan, Singapura, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Edinburgh, Skotlandia. Bunga sakura dapat terlihat di mana-mana di Jepang, diperlihatkan dalam beraneka ragam barang-barang konsumen, termasuk kimono, alat-alat tulis, dan peralatan dapur. Bagi orang Jepang, sakura merupakan simbol penting yang kerap kali diasosiasikan dengan perempuan, kehidupan, kematian, serta juga merupakan simbol untuk mengekspresikan ikatan antar manusia, keberanian, kesedihan, dan kegembiraan. Yang kedua, bunga kenanga. Mitos bunga kenanga banyak tersebar di Indonesia, utamanya masyarakat Jawa. Mitos ini tersebar secara turun-temurun, sehingga banyak orang yang tidak tahu. Simbol bunga kenanga yang suci serta aroma yang dihasilkan diyakini tidak disukai oleh makhluk halus. Bila menanam bunga ini, maka makhluk halus yang mendekati akan pergi. Pasalnya, bunga kenanga dipercaya memiliki energi mistis positif yang ditakuti makhluk halus. Untuk itu, orang zaman dahulu banyak yang menanam bunga kenanga. Dari cerita-cerita yang beredar, adanya tanaman bunga kenanga di luar rumah mampu menghadirkan jodoh. Bahkan, orang zaman dahulu sering menanam bunga kenanga di luar rumah bila memiliki anak gadis. Tak lain, agar anak gadisnya segera mendapatkan jodoh dan mengundang sang belahan jiwa. Biasanya, bunga kenanga ini akan ditanam di pojok kanan kiri rumah. Yang ketiga, bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss dapat ditemukan di Gunung Semeru, Jawa Timur ataupun di dataran tinggi lainnya seperti Gunung Bromo dan dataran tinggi Dieng. Bunga Edelweiss terkenal memiliki kelopak bunga yang cantik dengan warna yang khas. Meski menarik perhatian, bunga ini tidak boleh dipetik. Populasi bunga Edelweiss ini juga terancam punah. Oleh karena itu, larangan memetik bunga ini cukup keras. Bunga Edelweiss terkenal akan satu mitos tentang percintaannya. Konon bunga ini adalah simbol dari keabadian cinta seseorang. Hal ini karena bunga Edelweiss akan mekar dan tidak layu dalam waktu yang lama. Maka dari itu, ia diberi julukan bunga abadi. Mitos ini berkembang ketika seseorang yang memberikan bunga Edelweiss kepada kekasihnya. Dengan memberikan bunga ini, dipercaya hubungan mereka akan abadi selamanya. Visual dari bunga Edelweiss memang begitu cantik dan memiliki khas tersendiri. Warnanya yang lembut dan bentuk kelopak yang khas menjadikannya sebagai tren hiasan bunga. Yang keempat, bunga matahari. Bunga matahari banyak disukai orang karena memiliki mahkota berwarna kuning terang yang bersinar. Di balik keindahannya, ternyata bunga matahari menyimpan beberapa mitos. Berbagai mitos bunga matahari ini pun terbilang unik dan kebanyakan justru dipercaya masyarakat.
Dalam mitologi Yunani, ternyata bunga matahari ini diyakini sebagai jelmaan dari sosok nimfa alias bidadari atau peri wanita bernama Kliti. Alkisah, Kliti menyukai dewa matahari bernama Helias. Kliti bertekad menunjukkan bentuk cinta sejati kepada Helias dengan setia menunggu Helio di satu tempat yang sama tanpa pernah berpindah. Sayangnya, lama-lama akar mulai tumbuh di kaki Kliti. Tubuhnya pun berubah menjadi batang pohon dan kecantikan wajahnya menjelma menjadi bunga cantik yang selalu menghadap ke arah matahari. Keindahan yang dipancarkan bunga matahari dipercaya membawa keberuntungan bagi siapapun yang memilikinya. Keberuntungan ini dipercaya karena bunga matahari tidak bisa sembarangan dirawat dan tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Suku Inca kuno di Peru memperlakukan tanaman ini sebagai tanaman suci karena melambangkan dewa matahari. Dan pada akhir abad ke-16, bunga matahari pertama kali diperkenalkan ke Eropa oleh beberapa penjelajah Spanyol, dan sejak saat itu, budidayanya mulai menyebar ke seluruh dunia. Yang kelima, bunga mawar. Ada banyak cerita tahayul tentang berkebun dan salah satu yang paling populer adalah bunga mawar yang ditanam di depan rumah bisa membawa bencana bagi pemiliknya. Mitos bunga mawar di depan rumah konon mawar menyerap energi negatif ke dalam tanah dan menyebarkannya ke penghuni rumah. Selain itu, bunga mawar dianggap bisa menangkal santet atau ilmu hitam, bahkan bisa memanggil hantu kuntilanak. Mawar telah lama dikaitkan dengan sihir dan misteri. Beberapa percaya bahwa mawar memiliki kekuatan untuk menangkal sihir dan ilmu hitam, sementara yang lain percaya bahwa mereka dapat memanggil hantu. Apapun masalahnya, tidak dapat disangkal bahwa mawar memiliki tempat di dunia supranatural. Meskipun tidak ada bukti nyata bahwa bunga mawar benar-benar dapat menangkal santet atau ilmu hitam, beberapa orang percaya bahwa tanaman tersebut menyerap energi negatif ke dalam tanah dan menyebarkannya ke penghuni rumah. Yang keenam, bunga Asoka. Warnanya merah dengan mahkota lancip. Selain cantik, mitosnya bunga Asoka juga dipercaya dapat menghilangkan kesedihan. Bunga Asoka berasal dari India. Nama Asoka berasal dari bahasa Sanskerta. Arti nama ini sangat unik, yaitu bebas dari kesedihan. Keindahan bunga ini dengan warnanya yang cerah membuat seseorang menjadi lebih bahagia. Selain mitos itu, bunga Asoka bisa digunakan untuk mengobati gejala disentri dan berbagai gangguan pencernaan lainnya, menghilangkan krem pada betis, dan mengobati luka memar pada tubuh. Nah, itulah seputar mitos bunga. Demikianlah video kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.